Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sain, perkenalkan saya Ulia Fawaida. Sekarang saya berada di Masjid Menara Kudus. Belakang saya ini adalah Masjid Menara Kudus yang menjadi ikon khas dari kota Kudus. Nah, selain ada Masjid Menara Kudus, di dalam ada makam Sunan Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan merekonstruksi ilmiah dari bangunan Menara Kudus. Nah, sebelum itu kita ziarah dulu ke makam Sunan Kudus. Let's go. Setiap bangunan memiliki cerita, namun hanya sedikit yang menyuarakan nilai-nilai luhur seperti Menara Kudus. Di antara lalu lintas kota dan jenuh kehidupan masyarakat, berdiri sebuah simbol yang mengajarkan kita bagaimana agama, budaya, dan kearifan lokal bisa berjalan seiring. Film ini akan membawa kita menelusuri sejarah, keindahan arsitektur, dan makna pendidikan yang tergantung dalam batu bata merah yang telah berusia ratusan tahun. Kudus adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan kota santri. Di Kudus terdapat dua makam wali, yaitu Ja'far Shadiq atau yang dikenal dengan Sunan Kudus dan Raden Umar Said atau yang dikenal dengan Sunan Muria, sehingga banyak berdatangan para peziarah. Sejarah pembangunan Menara Kudus secara detail tidak ada yang mengetahui karena tidak ditemukan data yang menyebutkan kapan proses pembangunannya. Di situ hanya terdapat inskripsi yang berbunyi Gapura rusak ing wahyuning jagat yang menunjukkan angka tahun 1609 Masehi atau 1685 tahun umum, yang istilahnya adalah perbaikan dari puncak menara. Ditemukan batu prasasti di dalam masjid. Batu prasasti tersebut bertuliskan huruf Arab yang memberikan informasi 4 poin penting. Yang pertama, informasi terkait pemberian nama masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, informasi terkait pemberian nama wilayah di mana masjid itu didirikan, yaitu di kota Kudus. Yang ketiga, memberikan informasi terkait dengan tanggal pendiriannya, yaitu 19 derajat tahun 956 Hijriah atau tepatnya 23 Agustus 1549 tahun umum. Dan informasi yang keempat yaitu terkait dengan nama beliau, yaitu Ja'far Shadiq atau yang dikenal dengan Sunan Kudus. Abad ke-15, Sunan Kudus selain mendirikan masjid juga mendirikan sebuah bangunan menara sebagai tempat memandangkan azan. Ketika memasuki waktu sholat, beduk di menara ditabuh dengan sekuat tenaga sehingga masyarakat mengetahui sudah memasuki waktu sholat. Suara beduk mencapai radius belasan kilometer karena pada masa tersebut petugasnya dengan tenaga yang kuat saat menabuhnya. Pernah dilakukan uji coba pada tahun 2015 di mana suasana sudah modern dengan penabuhan biasa di waktu sore hari pada jam pulang kerja. Suara beduk bisa mencapai 1 km lebih dari situasi yang sekarang. Sunan Kudus mendirikan candi dalam bentuk menara dan mendirikan masjid dengan bentuk limas. Limas kalau dipersonifikasi bentuknya mirip gunung. Sunan Kudus menggunakan atap seperti gunung, karena dalam ajaran Hindu, puncak gunung diyakini adalah bersemayamnya dewa orang Hindu. Sementara Sunan Kudus membangun masjid yang atapnya berbentuk limasan seperti gunung dan menjadikan masjid yang didirikan Sunan Kudus adalah rumahnya Allah. Sehingga orang Hindu dapat mencapai Tuhan tidak perlu jauh ke gunung, tapi cukup ke masjid rumahnya Allah. Bagian atas menara ada 4 penjuru mata angin dan diberi lampu penerangan sebagai penunjuk atau penuntun bagi pedagang atau nelayan yang ada di lautan. Karena dulu Jepara, Kudus, dan sebagian Pati terpisah dari Pulau Jawa yang diyakini semula adalah Selat Muria.
Strategi Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam dengan cara memperlakukan sapi sangat istimewa, di mana sapi adalah tunggangan dewa bagi umat Hindu yang bernama Nandi. Sehingga untuk menarik simpati warga, mengganti sapi dengan seekor kerbau ketika Idul Adha. Dan ada cerita Sunan Kudus menambatkan sapi depan halaman masjid agar warga mau mendekat dan berinteraksi. Kalau saya di sini sebagai staf Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Nama saya Denny Nur Hakim. Saya kalau di sini biasanya panggil dengan Denny Dayak gitu. Baik, ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan sejarah Menara Kudus ya Pak. Yes, monggo. Iya. Ya memang sih gini sebenarnya kalau kita berbicara tentang bangunan menara ya, memang nggak lepas dari peran sosok dari Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus ya. Jadi pada waktu itu beliau selain mendirikan masjid yang dipergunakan sebagai tempat untuk beribadah, dan juga beliau masjid tersebut beliau fungsikan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Jadi pada masa tersebut selain mendirikan, ini menurut dari kepercayaan masyarakat Kudus sendiri ya, bahwa selain mendirikan masjid, Sunan Kudus itu mendirikan sebuah bangunan menara, yang mana fungsi dari bangunan menara itu lebih sebagai tempat untuk mengumandangkan azan dan untuk menyimpan kentongan, beduk ataupun kentongan. Nah, yang tadi yang saya senggol itu adalah pada masa tersebut kan teknologi belum berkembang, ya kan? Pengeras suara belum ada, media komunikasi belum ada, media massa juga belum ada, sehingga pada masa tersebut ya kenapa waktu itu Sunan Kudus memposisikan petugas azan itu harus di atas bangunan menara agar masyarakat sekitar masjid ini bisa mendengar suara azan. Sebenarnya kenapa Sunan Kudus itu mendirikan bangunan menara ya yang bentuknya mirip seperti candi, dikarenakan itu memang bisa dikatakan sebagai salah satu strategi dari Sunan Kudus dalam hal menyebarkan agama Islam. Jadi beliau itu pada saat menyebarkan agama Islam itu tidak dengan cara kekerasan, tetapi lebih banyak melakukan pendekatan budaya. Sebagai salah satu contoh, beliau mendirikan masjid ya, yakni beliau mendirikan masjid ini menggunakan gaya arsitektur lokal. Nah, gaya arsitektur lokal itu seperti apa? Yang ini bisa kita lihat dari arsitektur lokal dan contoh sebagai salah satu yang lebih mudah untuk membedakan adalah bentuk atap. Dari atapnya. Ya, bentuk atap dari masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus itu jelas berbentuknya limas yang bersusun. Nah, yang mana kalau kita lihat dari bentuk limas itu bisa kita personifikasikan atau kita samakan dengan yang namanya bentuk sebuah gunung. Kenapa beliau menggunakan bentuk atap yang seperti itu? Karena sebenarnya di dalam ajaran Hindu itu kiblat dari para masyarakat yang beragama Hindu itu adalah di puncak gunung. Puncak gunung itu dalam istilahnya keyakinan mereka itu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Oh iya Pak. Jadi Sunan Kudus mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dengan menggunakan atap yang seperti itu atau dengan gaya arsitektur lokal. Ini seakan-akan menyampaikan kepada masyarakat yang beragama Hindu. Ya. Kalau orang Hindu mengatakan dewanya ada di puncak gunung, sementara Sunan Kudus yang notabene sebagai penyebar ajaran agama Islam menyampaikan bahwa masjid yang di tempat ibadah ataupun masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus ini adalah rumahnya Allah, Sang Pencipta.
Jadi kalau mau mencari istilahnya menyampaikan secara kasarannya kepada masyarakat, kau mencari dewa atau pasang pencipta jangan sampai ke gunung, di sini aja dekat lebih Ya, gitu. betul Pak ya. Nah, Di sini ada rumahnya. rumahnya malah di sini, kan begitu. Nah, bahasa kasarannya seperti itulah, Bu. Itu baru dari bangunan masjidnya. Enggak, Sunan Kudus beliau selain mendirikan bangunan masjid, beliau juga mendirikan bangunan menara kampus yang fungsinya sebagai tempat pengumandangkan azan, yang bentuknya mirip memang seperti candi. Ya sebenarnya itu sama, sebagai fungsinya sebagai apa? Sebagai untuk menarik simpati dari masyarakat Hindu agar mereka mau istilahnya berinteraksi, baik entah itu dengan Sunan Kudus ataupun dari para pengikutnya. Sebenarnya itu, Bu. Baik, Pak. Ini Pak, terkait dengan mungkin bangunan dari Menara Kudus itu ya Pak. Kalau dilihat kan dari batu bata. Ya. Ya, kalau saya mendengar itu kan ini mitos atau benar atau enggak Pak, ini tidak menggunakan semen seperti itu Pak. Terus bagaimana penyusunannya pada zaman itu? Mungkin ada cerita menarik dari proses ininya Pak. Apakah bangunan menara itu untuk mendirikannya batu batanya tidak ditempelkan dengan semen? Nah sekarang kita tarik abad ke-16 kok, abad ke-15, 16 kok ada pabrik semen itu. Iya. Wah, Inggris, daerah Eropa, Amerika belum ada apa-apa, Indonesia sudah bisa mendirikan bangunan Menara yang seperti kayak itu kan. Nah, Ibu bayangkan di mana? Borobudur abad ke-7. Di Eropa seperti apa abad ke-7-nya? Mereka masih nomaden kan sebenarnya. Nah, apalagi di Amerika. Kecuali di Amerika bagian selatan, peradabannya lebih maju dari Amerika Serikat. Nah, kita balik lagi ke Kudus. Jadi pada waktu Sunan Kudus mendirikan bangunan menara ini memang tidak menggunakan bahan perekat yang lain. Jadi teknisnya itu adalah metode untuk penumpukan batu bata dengan cara gosok-gosokan. Digosok-gosokkan. Nah, logikanya gini. Logikanya adalah batu bata itu kan terbuat dari tanah. Betul. Terbuat dari tanah. Jadi kalau seandainya dua permukaan batu bata ini digosok-gosokkan, itu akan menimbulkan sedikit halus. Sepakat nggak, Bu? Sepakat. Nah, Sepakat. terus pertanyaan apakah bisa langsung menempel? Ya jelas tidak. Ya, tidak. Nah, jadi teorinya sebelum kedua buah batu bata itu digosok-gosokkan, batu bata itu direndam dulu ke dalam air. Iya. Setelah itu barulah digosok-gosokkan. Serbuk halusnya itulah sebagai perekat. Oh iya. Tidak lama waktunya kok, hanya 10 detik. Jikalau pengen lebih untuk mempercepat, lebih gampang lagi menggunakan kulit kerang yang ditumbuk halus sebagai untuk mempercepat proses penggosokan tersebut. Kerang yang ditumbuk itu kan tajam. Tajam betul. Bu ya. Jadi tajam itu nanti untuk mempercepat penggosokan. Baik, sekarang kita akan melakukan rekonstruksi ilmiah pada Menara Kudus. Sobat Sains, simak terus yuk video ini. Berdasarkan bangunan Menara Kudus, kita dapat belajar mengonstruksikan komponen abiotik dan biotik yang ada di menara. Menara disusun dari batu bata yang merupakan komponen abiotik. Di bawah menara ada sumur yang berisi air yang merupakan komponen abiotik. Ornamen yang ada di atas menara seperti piring keramik, beduk, kentongan, tiang kayu jati, dan genteng menara merupakan komponen abiotik. Di sekitar dinding terdapat lumut-lumut yang merupakan komponen dari biotik. Proses pembuatan batu bata sendiri dilakukan secara manual dengan menggunakan tanah liat, pasir, dan kapur. Diproses dengan cara dicampur dan dicetak, dikeringkan di bawah sinar matahari, dan dibakar untuk menghasilkan kekuatan yang maksimal. Teknik penataan batu bata pada masa Sunan Kudus dengan cara batu bata direndam dalam air, dan di antara batu bata tadi akan disusun
dengan cara digosok-gosokkan untuk menghasilkan debu yang halus sehingga menjadi perekat. Proses pembuatan batu bata dari tanah liat melibatkan perubahan fisika, yaitu perubahan bentuk dan susunan tanpa mengubah komposisi kimianya secara mendasar. Tanah liat yang diproses menjadi batu bata tetaplah tanah liat, hanya saja bentuk dan sifatnya berubah. Berdasarkan rekonstruksi ilmiah proses pembuatan batu bata, Sobat Sains dapat belajar tentang benda padat, campuran, kalor, dan komponen abiotik. Menara Kudus menjulang tinggi yang difungsikan sebagai tempat adzan dan menabuh beduk atau kentongan, yang kita rekonstruksi menjadi sains ilmiah terkait materi gelombang dan bunyi. Gelombang merambat di udara. Gelombang adalah getaran yang merambat membawa energi dari satu titik ke titik lainnya. Tetapi tidak semua gelombang sama. Ada yang bisa kita lihat seperti gelombang air dan ada yang hanya bisa kita rasakan seperti gelombang suara. Gelombang juga mempunyai sifat unik, bisa dipantulkan, dibiaskan, atau diinterferensikan. Sifat ini dimanfaatkan dalam teknologi seperti sonar. Penabuhan beduk dan kentongan di Menara Kudus ketika waktu masuk sholat atau awal bulan Ramadan dengan sekuat tenaga jika direkonstruksi ilmiah menjadi materi dan energi. Menabuh beduk merupakan contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Saat seorang menabuh beduk, energi kinetik dari gerakan tangan atau alat pemukul diubah menjadi energi bunyi yang dihasilkan oleh getaran beduk atau kentongan. Melalui rekonstruksi Menara Kudus, kita belajar komponen abiotik, materi zat padat, gelombang, dan bunyi, perubahan fisika dan energi. Mengaitkan sains dengan budaya dalam kehidupan menjadikan kita peduli kepada potensi lokal untuk selalu menjaga dan melestarikannya. Datangnya para peziarah dari berbagai pelosok daerah merupakan contoh peduli pada potensi lokal yang ada di Kudus. Dari ketinggian menara, kita belajar bahwa menyatukan bukan berarti menyamakan, melainkan menghargai perbedaan dan menjadikan sumber kekuatan. Warisan Sunan Kudus bukan hanya terlihat dari bentuk menara, tetapi dari nilai-nilai yang ia tanamkan, yaitu toleransi, kearifan, dan keberanian untuk mengajarkan dengan cinta. Kini tugas kita adalah melanjutkan semangat itu, membangun pendidikan yang tak hanya cerdas, tapi juga berakar dan bermakna. Baik Sobat Sains, tadi kita sudah melakukan rekonstruksi ilmiah pada Menara Kudus. Ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.